Pada petang 3 Juni 2025, suasana di stasiun LRT Pusat Bandar Puchong berjalan seperti hari-hari biasa. Orang-orang pulang kerja, sebagian menunggu kereta berikutnya, sebagian lainnya hanya ingin segera sampai ke rumah. Namun di tengah rutinitas yang terlihat normal itu, sebuah insiden terjadi secara tiba-tiba. Dalam hitungan detik, sebuah perjalanan biasa berubah menjadi peristiwa tragis yang menghentikan layanan kereta, mengundang petugas penyelamat, dan meninggalkan pertanyaan besar di benak banyak orang. Apa sebenarnya yang terjadi di stasiun LRT Pusat Bandar Puchong pada petang itu? Stasiun LRT Pusat Bandar Puchong berada di kawasan Puchong, Selangor, Malaysia. Seperti banyak stasiun perkotaan lainnya, tempat ini menjadi salah satu titik penting bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum untuk bekerja, belajar, atau berpergian. Pada waktu petang, terutama sekitar jam pulang kerja, stasiun seperti ini biasanya menjadi lebih sibuk. Penumpang datang dan pergi, kereta tiba bergantian, suara pengumuman, langkah kaki, dan aktivitas harian bercampur menjadi satu. Namun pada Selasa 3 Juni 2025 sekitar pukul 6 sore, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada jadwal keberangkatan. Perhatian mereka berpindah ke satu titik, landasan kereta. Berdasarkan laporan awal, sekitar pukul 6.05 petang, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan mengenai sebuah insiden di stasiun LRT Pusat Bandar Puchong. Seorang pria warga Taiwan dilaporkan terjatuh ke landasan LRT. Petugas dari Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya kemudian segera dikerahkan ke lokasi. Ketika tiba di tempat kejadian, mereka menemukan seorang pria berada di bawah rangkaian kereta dalam keadaan tidak sadar. Pemeriksaan kemudian mengkonfirmasi bahwa pria tersebut telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban kemudian dikenali sebagai Chang Pausi, seorang warga Taiwan berusia 63 tahun. Jenazahnya berhasil dikeluarkan sekitar pukul 8.05 malam dan dibawa ke Hospital Serdang untuk proses pemeriksaan lanjut. Insiden ini tidak hanya berdampak pada lokasi kejadian, tetapi juga menyebabkan gangguan pada layanan LRT di sekitarnya. Rapid KL kemudian mengaktifkan layanan alternatif untuk membantu penumpang yang terdampak. Operasi kereta dari arah Putra Heights diarahkan untuk mengubah arah di stasiun Puchong Perdana. Sementara kereta dari arah Sentul Timur mengubah arah di stasiun Kinrara BK5. Untuk membantu mobilitas penumpang, layanan bis perantara gratis juga disediakan untuk stasiun Puchong Perdana dan stasiun Kinrara BK5. Di tengah kepadatan penumpang petang itu, suasana yang awalnya hanya terganggu oleh penundaan perjalanan perlahan berubah menjadi suasana duka. Banyak orang mungkin hanya mengira bahwa layanan sedang terganggu. Namun di balik pengumuman teknis itu, ada satu nyawa yang telah hilang. Insiden ini ditutup sebagai laporan kematian mendadak. Tidak ada unsur kriminal yang ditemukan. Tidak ada dugaan perbuatan jahat yang dikaitkan dengan kejadian ini. Billings adalah kota terbesar di negara bagian Montana, Amerika Serikat. Seperti kota-kota lain, kepolisian setempat sering melakukan patroli malam, termasuk menghentikan kendaraan yang dianggap mencurigakan atau melanggar aturan lalu lintas. Pada malam kejadian, Officer Grant Morrison sedang bertugas.
Ia kemudian menghentikan sebuah mobil yang di dalamnya terdapat Richard Ramirez sebagai salah satu penumpang. Menurut laporan, Ramirez saat itu juga dikaitkan dengan dugaan kasus penembakan dan perampokan yang terjadi sebelumnya. Hal inilah yang membuat situasi di dalam pemberhentian kendaraan itu menjadi lebih sensitif dan beresiko. Bagi polisi, setiap gerakan kecil dalam situasi seperti itu bisa dianggap sebagai ancaman. Namun bagi warga sipil, ketegangan dalam hitungan detik seperti ini bisa berujung pada kesalahpahaman yang fatal. Dan di titik inilah tragedi itu dimulai. Hands up! All four of you, hands up! What were you doing? Why are you moving your hands around so much? Making me nervous, man. Who are you? Richard? All of you put your fucking hands up right now on top of the seats. Dispatch 374 here. Richard Ramirez here. Can everybody step it up? Hands up! Hands on the fucking... Get your fucking hands up. I'm gonna shoot you. I will shoot you. Hands up! Hands up! Hands up! I will shoot you again! Hands up! Hands up! You fucking move, I'm gonna shoot you! Get on the fucking ground! Get on the ground! Saat Officer Grant Morrison mendekati kendaraan, ia memberikan perintah kepada Richard Ramirez agar mengangkat tangan dan tetap memperlihatkan tangannya. Dalam situasi seperti ini, tangan menjadi hal yang sangat penting. Karena bagi petugas, tangan seseorang bisa menunjukkan apakah ia patuh, panik, atau mungkin sedang meraih sesuatu. Menurut keterangan yang muncul dalam penyelidikan, Morrison melihat gerakan tangan Ramirez mengarah ke bawah, ke bagian sekitar pinggang atau area yang tidak terlihat jelas. Morrison kemudian mengira Ramirez sedang meraih senjata. Dalam waktu yang sangat singkat, Morrison mengambil keputusan. Ia melepaskan 3 tembakan ke arah Richard Ramirez. Setelah penembakan itu, barulah diketahui bahwa Ramirez tidak membawa senjata. Ia tidak ditemukan memiliki pistol atau senjata api saat kejadian. Namun tembakan sudah terjadi dan Richard Ramirez tidak selamat. Bagian yang kemudian membuat kasus ini menjadi perhatian luas adalah rekaman kamera patroli. Oh, kind of. Dalam rekaman itu, Grant Morrison terlihat sangat terpukul setelah penembakan. Ia menangis, tampak panik, dan beberapa petugas lain mencoba menenangkannya. Momen ini membuat publik melihat kasus tersebut dari 2 sisi yang berbeda. Di satu sisi ada Richard Ramirez, seorang pria yang kehilangan nyawanya dalam sebuah pemberhentian kendaraan. Ia tidak bersenjata, dan keluarganya mempertanyakan mengapa tembakan mematikan harus dilepaskan. Namun di sisi lain ada Grant Morrison, seorang petugas yang terlihat hancur secara emosional setelah mengambil keputusan yang ia yakini sebagai tindakan untuk menyelamatkan dirinya. Pada Januari 2015, kasus ini dibawa ke proses Coroner's Inquest, yaitu pemeriksaan hukum untuk menentukan apakah penembakan tersebut termasuk tindakan kriminal atau dapat dibenarkan. Dalam proses itu, juri melihat rekaman kejadian dan mendengarkan keterangan yang diberikan dengan insiden tersebut.
Akhirnya juri menyatakan bahwa penembakan Richard Ramirez oleh Officer Grant Morrison termasuk justified homicide atau kematian yang secara hukum dianggap dapat dibenarkan dalam konteks situasi yang dihadapi petugas saat itu. Dengan keputusan tersebut, Morrison tidak dikenai tuntutan pidana dalam kasus kematian Ramirez. Namun keputusan hukum tidak otomatis menghapus rasa kehilangan keluarga korban. Bagi keluarga Ramirez, kenyataan bahwa Ramirez tidak bersenjata tetap menjadi hal yang sulit diterima. Pada tahun-tahun berikutnya, keluarga Ramirez mengajukan gugatan perdata terhadap pihak terkait. Gugatan itu akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan, dan kota Billings setuju membayar $550 US kepada keluarga Ramirez. Pada pagi buta 29 Mei 2024, seorang pria tua mengayuh sepedanya menuju tempat kerja seperti biasa. Jalanan Albuquerque masih gelap dan sepi. Namun dari arah belakang, sebuah mobil curian melaju ke arahnya. Beberapa detik kemudian, perjalanan sederhana itu berubah menjadi tragedi. Scott, seorang ilmuwan berusia 63 tahun, tidak pernah sampai ke tempat kerjanya. Scott Dwight Habermal adalah seorang ilmuwan, fisikawan, dan pekerja lama di Sandia National Laboratories. Scott lahir pada 9 Desember 1960 di Perry, Iowa. Ia kemudian menempuh pendidikan fisika di Iowa State University, lalu meraih gelar PhD dalam bidang fisika dari North Carolina State University pada tahun 1994. Setelah itu, Scott bekerja di Sandia National Laboratories selama 3 dekade. Di sana, ia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi pada sains, teknologi, dan dunia penelitian. Ia menghasilkan lebih dari 50 publikasi jurnal dan 6 paten, serta dikenang sebagai mentor dan rekan kerja yang berpengaruh. Namun di luar pekerjaannya, Scott juga adalah manusia biasa. Ia adalah suami, ayah, rekan kerja, dan bagian dari komunitas. Ia memiliki rutinitas, keluarga, kehidupan pribadi, dan perjalanan yang setiap hari ia tempuh. Pagi itu ia tidak sedang berada dalam situasi berbahaya. Ia tidak sedang terlibat dalam konflik. Ia hanya sedang bersepeda ke tempat kerja. Bump him, bruh. Like you like bump him? Yeah, just bump him. Go like Like- 15, 20. 911 emergency. Hi, I'm headed to work and someone got hit on a bicycle. It's a lady. She's on the side of the road. Did a vehicle hit her? I'm not too sure. I just kind of was coming southbound. I was going to work and I saw the bike. It's in the middle of the road and she's on the side of the road. Is she moving at all? No, I don't know. She's Okay. kind of facing the other way. I don't know if she's okay. She looks like she would be okay because she's kind of like curled up a little bit. I just really don't want to like get out and look at her though, you know? Yeah, no, I understand. Does the bike look like it got damaged? Yeah, the bike is mangled. Like it's pretty twisted up. Though the caller first described the victim as female, police arrived to find an older male lying in the street, and it's clear his injuries are severe. No, I passed you there first. She just came. And I saw the bike. Hey, brother, you doing okay? No, he ain't okay. He ain't okay. Thank you. They got cameras right there. So He's bleeding pretty good out of his head. Pada 29 Mei 2024 sekitar pukul 4.40 pagi, Scott bersepeda di kawasan Moon Street, Albuquerque. Menurut Albuquerque Police Department, ia berada di jalur sepeda. Sebuah mobil curian yang dikendarai sekelompok remaja melaju dari jalur kendaraan ke arah jalur sepeda. Mobil itu kemudian menabrak Scott. Awalnya penyelidikan kasus ini tidak langsung mengarah pada dugaan pembunuhan. Tidak banyak saksi yang melihat kendaraan melarikan diri.
Tidak ada bukti awal yang cukup jelas untuk langsung mengetahui siapa yang berada di dalam mobil. Namun berbulan-bulan kemudian arah penyelidikan berubah. Polisi menerima informasi bahwa ada video insiden tersebut yang tersebar di media sosial. Video itu disebut direkam dari dalam mobil. Seorang siswa juga dilaporkan menunjukkan video tersebut, hingga akhirnya informasi itu sampai kepada pihak sekolah dan otoritas. Dari rekaman itulah penyelidik mulai melihat bahwa kejadian tersebut bukan sekedar tabrak lari biasa. Menurut polisi, rekaman memperlihatkan para pelaku sengaja masuk ke jalur sepeda dan menabrak Scott. Salah satu suara dalam rekaman terdengar menyuruh agar pengemudi menabrak pesepeda tersebut. Setelah video itu ditemukan, kasus yang sebelumnya ditangani sebagai kecelakaan fatal berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. Albuquerque Police Department menyatakan bahwa seorang anak berusia 13 tahun ditangkap pada 17 Maret 2025. Ia didakwa dengan beberapa tuduhan. Polisi juga menyebutkan anak berusia 11 tahun dan remaja 15 tahun ikut terkait dalam kasus tersebut. 3 orang itu adalah William Garcia berusia 15 tahun, Jonathan Overbay berusia 13 tahun, dan Messiah Hayes berusia 11 tahun. Kasus ini menjadi lebih kompleks karena para tersangka masih di bawah umur. Di satu sisi, publik melihat tindakannya yang sangat serius. Sebuah mobil curian, rekaman dari dalam kendaraan, percakapan sebelum tabrakan, dan korban yang tidak bersalah. Overbay sudah mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan menerima hukuman maksimum menurut hukum New Mexico untuk usianya, yang berarti ia akan bebas saat berusia 21 tahun. Garcia didakwa sebagai orang dewasa dan bisa mendapati hukuman penjara seumur hidup. Hayes ditempatkan dalam pengawasan CYFD karena usianya masih sangat muda.